Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pertemuan pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri, untuk mengakrabkan diri kita ya. Mungkin dari teman-teman ada yang belum kenal satu sama lain, dan di sini saya ingin membuat pertemanan kita menjadi lebih akrab, seperti itu. Jadi izinkan dari saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rita Sylvia, saya dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Dan di sini saya akan memimpin jalannya konseling kelompok, yang mana tema kita pada siang hari ini itu hubungan pertemanan. Selanjutnya dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin mempersilahkan diri. Mungkin dari Nabela boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Nabela Aprilanda. Saya berasal dari Pontianak. Selanjutnya Sulhatul. Perkenalkan, nama saya Sulhatul Hasana. Saya dari Kuburaya, Kalimantan Barat. Baik, selanjutnya Ola. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ola Piani. Saya berasal dari Kuburaya, Kecamatan Batu Ampar, Desa Belang Tikar. Ya, Bu. Terima kasih ya teman-teman. Semoga di sini teman-teman saling akrab dan saling kenal satu sama lain. Oke, selanjutnya sebelum memulai kegiatan konseling kelompok kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah dan mendapatkan ilmunya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga keadaan kita sehat walafiat dan dimanapun kita berada selalu berada dalam lindungan. Dan di sini, jadi pertemuan kita akan membahas tentang hubungan pertemanan. Jadi yang ingin saya bahas pada hari ini, temanya itu hubungan pertemanan karena yang seperti yang saya lihat, karena hubungan pertemanan ini kan cenderung menjadi berjarak ya, jauh. Terlebih ketika online seperti ini. Mungkin ada salah satu saja yang akrab dengan kita, atau ada beberapa orang yang mulai menjauh. Nah, di sini saya ingin teman-teman mengungkapkan masalahnya dalam hubungan pertemanan. Sebelumnya, sebelum teman-teman mengungkapkan masalah, teman-teman jangan khawatir dengan proses konseling ini. Insya Allah, di dalam setiap proses konseling ada yang dinamakan dengan asas kerahasiaan. Jadi, teman-teman mengungkapkan dengan jujur, tanpa ada yang ditutupi. Karena di sini juga insya Allah teman-teman saling menutupi masalah yang ada. Jadi saling itu ya, setiap anggota itu merahasiakan masalah yang ada. Seperti itu. Mungkin siapa yang duluan yang mengungkapkan masalahnya dalam hubungan pertemanan, dipersilahkan. Nih, yang duluan ya, Ola. Baik, di sini masalah pribadi, masalah pertemanan, menurut saya semenjak saya kuliah online ini, terkhususnya pada dekat-dekat tetangga rumah saya gitu, Segang gitu kan. Semenjak saya kuliah di Pontianak, kan saya jarang pulang gitu kan. Nah, ketika saya pulang ke sini, ke tempat asal kampung saya tuh merasa diasingkan oleh kawan Segang saya, di mana saya tuh kayak dihindarkan oleh teman saya sendiri, di mana saya dulu tuh akrab selama kuliah gitu, dan saya pulang sini jadi itu berbeda gitu. Jadi saya itu merasa saya diasingkan, dan saya merasa gini, kawan saya nih pada tinggi, badannya cantik, mukanya mulus, sedangkan saya nih pendek gitu kan, banyak jerawat. Jadi tuh mungkin dia malu kali berkawan sama saya sendiri gitu kan. Saya rendah jadi dia tinggi, jadi itu merasa adik-adik lah gitu kan. Padahal umurnya sama ataupun lebih tua saya gitu. Jadi tuh saya tuh merasa asing kalau di kampung saya, padahal saya ini orang sini gitu. Ya. Jadi teman saya enggak baik kalau di dekat rumah.
Itu, Bu. Oke, dapat kita tanggap ya sementara bahwa masalah yang dihadapi Ola itu hubungannya itu berjarak dengan teman-teman yang ada dalam gang itu ya. Dan Ola juga Ya. mengungkapkan bahwa dirinya itu insecure. Mungkin teman-teman merasa bahwa tidak ingin berteman dengan Ola, bahwa dia itu merasa dirinya kekurangan seperti itu, dari segi fisik seperti itu ya. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin mengungkapkan masalahnya? Oke, Saya, Bu. Sulhatul. Ya, baik. Jadi gini, Bu. Gimana ya? Saya kan orangnya tuh kayak lebih suka pendiam gitu kan, Bu. Kayak lebih kalau itunya tuh kayak tertutup gitu, Bu. Nah, jadi terkadang kalau saya lagi berkumpul sama teman-teman saya gitu, Bu. Saya tuh kayak merasa saya tuh kayak diabaikan, saya tuh kayak merasa terasingkan gitu, Bu. Saya tuh ada, tapi saya merasa keberadaan saya itu nggak dianggap, Bu, kalau misalnya saya dan teman-teman saya lagi berkumpul gitu, Bu. Nah, mungkin hanya seperti itu sih, Bu, masalah yang saya hadapi saat ini. Ya, oke. Berarti kita simpulkan sementara bahwa hubungan pertemanan Sulhatul itu sebenarnya baik ya. Hanya saja itu perasaan Sulhatul yang menganggap bahwa dirinya itu terabaikan oleh teman-temannya. Oke, baik. Selanjutnya, Nabela. Oke. Sebenarnya saya itu hubungan pertemanan saya tuh sebenarnya baik-baik ya. Cuman saya ini tipe orang yang emang sulit dekat sama orang kan. Jadi saya tuh perlu kayak kalau mau dekat sama orang tuh mengamati, oh dia kayak gini ya, oh gini ini. Jadi tuh saya kalau misalnya saya mengamati kan, saya udah paham. Jadi saya kayak menyeimbangi apa ya, sikap dia sama sikap saya gitu kan. Jadi kalau kalau lebih kepada pertemanan sih saya sebenarnya baik, cuman saya suka menyendiri gitu bawa orang. Jadi nggak suka kayak ramai gitu. Saya risih kalau ramai. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih ya. Berarti Nabela merasakan bahwa dirinya itu lebih senang ketika sendiri gitu kan. Ya, terima kasih kepada teman-teman setelah mengungkapkan masalahnya. Mungkin di sini ada yang ingin memberikan solusi kepada teman-temannya dari ketiga anggota ini. Salah satu anggota memberikan masukan kepada teman-temannya yang lain. Kita mulai, sebelumnya saya tanya dulu, masalah siapa yang ingin kita entaskan pada hari ini? Mungkin teman-teman bisa memberikan pendapat. Masalah saya aja, Bu. Ya, yang lain gimana? Setuju? Ya, Bu. Oke. Nabela setuju ya? Setuju, Bu. Oke, baik. Karena teman-teman setuju bahwa masalah yang ingin kita entaskan pada hari ini adalah masalah Ola Piani, yang mana Ola merasa bahwa dirinya itu berjarak dengan teman-teman yang ada dalam gang jalannya ya, tempat tinggalnya. Karena masalahnya itu dia kuliahnya jauh, terlebih kuliah online ini, dan dia tuh jarang berkomunikasi dengan teman-temannya di situ. Oke. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin memberikan solusi dulu kepada Ola Piani. Siapa yang duluan? Sulhatul, Nabela. Jadi kan tadi masalahnya itu kan kayak merasa jauh gitu kan. Sebelumnya saya ingin bertanya sama Olaviani. Selama kuliah online kan Olaviani kan ada di kampung kan. Nah, Ya. selama ada di kampung Olaviani pernah nggak bersosialisasi atau mencoba untuk berkumpul dengan teman-temannya? Selama di kampung nih, saya kan orangnya nggak mau kayak mau sendiri gitu kan. Orangnya terbuka. Berarti
ekstrovert, di mana saya tuh merasa kalau berteman dengan orang suka dengan keramaian. Di mana saya nih kalau sepi saya ini merasa sedih gitu kan. Jadi kita tuh cari kawan gitu kan. Pernah berkumpul gitu dalam coba eh, saling nyantai gitu kan. Saya tuh kayak gimana ya, rasa insecure tuh ada, tapi dalam hati nih bilang ndak nyambung gitu kalau dengan kawan-kawan tuh pada tinggi-tinggi semua, sedangkan saya ini rendah gitu kan. Tapi dalam situ juga saya itu bukan hanya dalam hati berpikir, tapi dia menampilkan sikapnya tuh kepada saya tuh nampak gitu. Padahal tuh dia ndak mau kawan dengan orang yang gimana-gimana gitu. Saya ini kan berbeda dengan kawan-kawan cewek di kami gitu kan. Pakaiannya dari style pakaiannya juga berbeda gitu. Jadi kalau saya di sini kawan dengan anak-anak kecil ataupun saya dengan orang-orang tua kan, ngambil suka bersosialisasi dengan orang ramai kan, pribadi itu tuh harus kalau pribadi saya. Jadi mau tak mau kita harus kawan dengan orang yang lain ya. Kalau sepantaran tuh jarang ada. Gitu. Oke, gimana Suhatul tanggapannya? Jadi permasalahannya itu kan karena lebih karena olah tuh kurang percaya diri kan, karena olah merasa badannya pendek gitu kan. Coba deh pola pikirnya itu kayak dirubah gitu. Kan apa yang telah kita miliki saat ini itu kan sudah kayak anugerah gitu yang seharusnya kita syukuri gitu. Itu kan sudah pemberian Allah dan itu pun sudah paten, jadi nggak bisa dirubah, udah permanen gitu. Jadi seberapa keras kita berusaha untuk agar badan kita menjadi lebih tinggi, itu kemungkinan besar sulit gitu. Kecuali dan itu juga kalau dalam agama Islam kan kalau kayak melakukan operasi mengubah ciptaan yang telah Allah berikan itu kan dilarang dalam agama Islam. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu lebih bersyukur, terus pola pikir yang kita hadapi sekarang ini nih, pola pikir yang ada pada diri kita rubah ya, dari yang pola pikir dari yang negatif kita rubah menjadi pola pikir yang lebih positif. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada Olaviani. Baik, boleh menanggapi enggak, Bu? Boleh, silakan menanggapi. Nah, selama ini saya tuh berpikir kayak gitu juga, Kak Sul. Dimana saya tuh harus mensyukuri atas apa yang saya punya gitu. Saya berusaha gitu, bersyukur gitu kan. Udah fix dalam hati ini saya harus gini gitu kan. Tetapi kalau saya tuh merasa gimana ya? Dia tuh menunjukkan sikap yang terlalu gimana-gimana gitu. Nampak gitu. Bukan hanya saya yang insecure, tapi kawan saya emang enggak mau berkawan dengan saya gitu. Padahal saya ini udah kayak berusaha mendekati dia agar silaturahmi itu selalu terjaga. Tapi di dalam situ tuh dia enggak mau gitu. Enggak tahu kenapa, apa salah saya gitu. Jadi saya merasa bahwa berkawan dengan orang yang sepantaran tuh sulit lah bagi saya untuk di dalam tetangga saya gitu kan. Lebih enaknya tuh saya berkawan dengan anak kecil ataupun dengan orang-orang tua gitu. Jadi saya kalau di Pontianak adalah kawan kuliah gitu sepantaran, tapi di pulang kampung nih hanya 1-2 orang gitu, tapi enggak terlalu gimana-gimana gitu. Datang hanya butuh gitu. Kalau untuk saling saling curhat, saling apa tuh susah cari gitu. Seperti itu. Oke. Terima kasih tanggapannya, Ola. Jadi Ya. kita lanjutkan saja ke tanggapan dari Nabela atau ingin memberikan masukan kepada Olaviani seperti apa? Saya persilahkan ya. Terima kasih Ibu. Mungkin saya lebih ke kayak memberi masukan. Menurut saya kan dari beberapa yang Ola bahas di sini kan, yang pertama yang saya tangkap tuh
kawannya yang jauhi dia, seakan jauhi dia. Yang kedua, dia tuh kayak ngerasa nggak percaya diri kan, selalu nganggap dia tuh nggak pantas gitu Bas dengan orang lain gitu kan. Jadi menurut saya setiap orang tuh kan berbeda-beda kan. Dari fase ke fase, misalnya semakin bertambahnya umur seseorang itu hubungan relasi sama orang lain tuh menjadi kurang gitu bahkan. Misalnya udah dewasa tuh kayak cenderung hubungan pertemanan tuh udah ndak sepenting dulu gitu pada fase remaja gitu bahkan. Jadi mungkin apa yang dialami Ola tuh saya alami gak gitu kan. Jadi saya tuh sekarang kayak hubungan sama orang tuh emang nggak penting, orang mau jauh terserah, mau berteman saya welcome kan, kalau enggak ya udah gitu, saya enggak maksa gitu bahkan. Jadi dari fase ke masa tuh relasi dan pertemanan kita tuh menjadi kurang gitu, kita cenderung mau diri kita sendiri gitu, lebih fokus sama diri kita daripada orang lain gitu. Kalau misalnya orang nih menunjukkan sikap yang tak baik kepada kita tuh kayak nganggap tuh biasa gitu Mbak. Ya awalnya nganggap ngapa dia tuh ya, mungkin ada yang salah dari aku, oh aku gini. Mungkin awalnya gitu. Tapi kalau kita mau membuka pikiran kita lebih kayak terbuka, itu tuh kayak nganggap tuh udah biasa gitu. Mungkin dia setiap orang tuh punya kesukaan masing-masing, dia mau suka sama kita ya udah. Kalau dia nggak suka, nggak maksa gitu, bahkan aku suka gitu. Itu sih menurut saya. Oke, terima kasih Annabella. Olaviani, bagaimana tanggapannya? Dari tanggapan Nabela itu tuh sebagai solusi di mana tuh harus saya pribadi gitu tuh kan, apa yang kata Nabela tuh kita tuh bersikap bodo amat lah gitu kan. Kau mau berkawan dengan aku gitu terserah gitu, kau baik aku baik gitu kan, masalahnya gitu. Jadi semakin dewasa orang tuh semakin berubah pikirannya, di mana dia tuh pengen sendiri ataupun pengen punya kawan yang sepaham sama dia ataupun sepemikiran sama dia. Baik Nabela, makasih ya Nabela atas solusinya. Hanya itu Bu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang telah mengungkapkan masalahnya, mengungkapkan solusi kepada teman-temannya. Di sini saya melihat dinamika kelompok yang terjalin dengan baik, ya. Dan untuk masalah masalah Olaviani sendiri, seperti yang diceritakan, kita identifikasi dulu. Ternyata Ola ini orangnya ekstrovert, ya. Jadi dia itu tidak biasa berada dalam kesendirian dan merasa senang ketika berada dalam keramaian. Wajar apabila Ola merasa bahwa dirinya itu dijauhi atau merasa insecure gitu kan, ketika tidak ada yang ingin berteman. Karena dari sifat kepribadian Ola sendiri, dia lebih menyukai keramaian. Jadi apabila dia dijauhi, dan di situ ada sebuah penolakan dalam dirinya atau perasaan dalam dirinya dan sebuah pertanyaan, mengapa seperti itu kan? Mengapa sih si A menjauhi saya? Mengapa sih si A tidak mau berteman dengan saya? Nah, seperti itu. Hal itu wajar, sebenarnya wajar. Dan menanggapi dari pernyataan Sulhatul bahwasanya si Ola ini harus mengubah mindset-nya. Pikirannya, pola pikirnya harus diubah, dan nyambung juga dari pernyataan Nabela, dan di sini dinamika kelompoknya terjalin dengan bagus ya, dan nyambung dengan Nabela bahwa mindset Ola dirubah, tidak hanya Ola yang merasakan seperti itu. Contoh, Nabela tadi merasakan hal yang sama, dan Sulhatul mungkin merasakan hal yang sama, mungkin saya pribadi juga merasakan hal yang sama, dan di sini kita merubah pola pikir kita, dan tidak hanya kita sendiri seperti itu, orang lain juga. Mungkin karena kita tidak membuka jalan untuk berdiskusi dengan orang lain, jadi kita merasa lebih tertutup. Dan sebenarnya kita membutuhkan itu. Nah, dari saya pribadi, masukan dari saya pribadi, Ola lebih kepada membuat dirinya itu mencintai diri sendiri. Bagaimana caranya? Tidak harus memperdulikan hal-hal yang tidak terlalu penting. Sepakat dengan Nabela bahwa hubungan pertemanan itu semakin kita tinggi, semakin kita merasa
ingin mementingkan diri sendiri, mungkin orang merasa lebih jauh. Bukan berarti kita egois. Di situ tidak berarti egois. Kita mencintai diri kita sendiri, tanda dari apa yang ingin kita wujudkan dari dalam diri kita. Misalnya kita ingin bahagia. Tidak melulu kita bahagia itu bersama teman-teman. Kita sendiri juga bisa bahagia, seperti itu kan. Jadi menyambung dari Nabila dan Sulhatul bahwa mindsetnya harus diubah, seperti itu, supaya Ola merasakan kelegaan. Di situ Ola merasakan, oh enggak, aku sendiri seperti ini. Dia nggak mau berteman karena aku sibuk. Karena aku kan kuliah. Mungkin teman Ola nggak kuliah. Sementara dia itu kerja. Wajar kan? Nah, jadi kita harus mengungkapkan kata wajar di situ. Karena, kenapa dikatakan wajar? Karena dari sifat, dari misalnya status sosial kita aja berbeda gitu kan. Jadi kita harus membuat kemungkinan-kemungkinan itu menjadi kenapa dia terjadi. Jadi membuat kita merasa tidak insecure, membuat kita membuka pola pikir kita. Tidak hanya kita sendiri, ibaratkan kita di dalam rumah. Kita merasa kita sendirian, tetapi setelah kita membuka pintu di rumah, kita melihat, oh banyak orang di luar. Jangankan manusia, hewan-hewan aja banyak di luar. Nah, artinya kita harus lebih membuka diri seperti itu kan. Mungkin saran dari saya pribadi seperti itu. Dan untuk Olapiani mengungkapkan perasaannya bagaimana yang ia rasakan pada siang hari ini dari masukan teman-teman. Baik, saya mengungkapkan perasaan saya setelah melakukan konseling kelompok ini. Saya tuh merasa lega dalam hati saya tuh, di mana saya tuh dikasih saran sama kawan-kawan, sama ibu juga gitu kan, bahwa belajar mencintai diri sendiri tanpa mempedulikan apa yang diomongkan orang lain gitu. Jadi saya di sini dapat ilmu baru, semangat baru, dan yang baru-baru lah pokoknya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih juga Ola, terima kasih teman-teman yang lain. Karena waktu kita sudah habis, kita sepakati dulu pertemuan yang akan datang kita melakukan pertemuan ini lagi kapan? Boleh kasih usulannya? Minggu depan aja, Bu. Minggu depan, Bu. Dengan waktu yang sama. Minggu depan ya. Waktu yang sama Jam minggu depan, 2. oke. Jam 2, Bu. Jam 4 sore. Oke, baik. Lanjut ya. Untuk menutup kegiatan konseling kita pada siang hari ini, kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyempatkan diri untuk bertemu dalam virtual siang hari ini. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.